Shalom Mama Opa, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan bersuka cita. Minggu depan kita sudah masuki 17-an kemerdekaan Indonesia. Kalau Mama Opa belum pasang bendera, boleh dipasang sekarang. Untuk memeriahkan itu juga, kami di tempat ini berempat sudah memakai masker merah putih. Biar lebih semangat, kita mau suarakan yel-yel kemerdekaan dulu. Merdeka! 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 Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam ibadah yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Agnita Tauno. Untuk sebelumnya kita mau saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Silakan Mama Opa untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Baik Mama Opa, kita masuk ke dalam ibadah. Kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Baik, Mama Opa, kita mau membuka ibadah ini dengan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami panjatkan syukur kepadamu Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur juga atas perizinan-Mu, kami bisa memulai ibadah lansia pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang beserta kami, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kau berkati juga yang ada di sini, Ibu Elvi, Ibu Pendeta Tini, Pak Todo, dan Agnes sendiri Tuhan, biarlah kami melakukan pelayanan ini hanya untuk menghormati dan kemuliaan nama-Mu. Kau berkati juga Tuhan, Om apa yang berada di rumah masing-masing, Kau yang hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau yang kuduskan agar menghormati dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Om Opa, kita mau mengangkat pujian sebelum mendengarkan kesaksian dari Opa Beni dan Ibu Siska. Kita mau angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
Kita sekarang sudah ada di rumahnya Opa Benny. Apa kabar Bapak dan Ibu Benny? Baik, Bu. Puji Tuhan ya, dalam keadaan seperti ini kita masih bisa ketemu. Opa dan Oma dalam keadaan sehat. Apa aja kegiatannya ini selama pandemi ini udah berapa bulan ya? Ya kegiatannya cuma di rumah lah, Bu. Di rumah aja. Jaga COVID-nya itu lewat. Iya. Kalau nggak perlu sekali nggak ke depan. Nggak keluar ya? Iya. Iya. Ya yang sibuk yang anak saya yang sediain semua makanan atau apa. Kita tinggal makan sama tidur aja. Oh gitu. Iya. Terus masih olahraga nggak Opa Benny sama Ibu? Paling jalan-jalan sebentar Jalan aja. ya. Olahraga di rumah. Ya harus begitu. Iya. Ini kalau dia yang sering keluar nih. Dia nggak kuat jalan, Bu. Maklum lah ya. Kalau aku sih masih keluar rumah tuh dari ujung gang ke ujung gang lah, kalau udah jam 9-10 kan panas ya. Gimana Opa, rindu nggak sama lansia? Wah, rindu sekali, Bu. Makanya saya sering telepon Ibu kan. Saya juga rasa iri juga sama Pak Tonggo tuh kalau lagi main gitar. Apa dong harapannya untuk ke depan gimana nih kira-kira? Ya supaya bisa pulih kembali lah, Bu. Ya, Supaya kita kita bisa doakan ya Opa ya kumpul sama bersama seperti dulu. iya, supaya jangan terlalu lama ya. Iya. Yang Kan penting terakhir kan waktu kebaktian terakhir itu selalu saya tanya Pak Tonggo gimana iya. kesehatannya, gimana ibunya juga semuanya ditangani dengan baik. Iya. Puji Tuhan kan kita sekarang Tuhan bisa bisa bertemu bertemu lagi lagi. Pak ya, berkumpul ya. Puji Tuhan. Sekarang apa pesan-pesan buat teman-teman kita kan kita nggak ketemu. Ya, semuanya harus bersabar dulu lah sampai Betul. keadaan jadi baik, Bu, Iya. supaya kita bisa berkumpul kembali Amin. dan bisa seperti dulu kan. Iya. Kita doakan ya. Kalau kamu apa dulu? Apa harapannya ke depannya? Harapannya ya bisa jalan keluar rumah lah, Bu. Udah bosan di rumah ya Bu? Iya. Tapi nggak terasa ya. Nggak terasa ya? Iya, bukan Berarti main. bagus kalau nggak terasa. Berarti Ibu menikmati di rumah. Tapi memang, Bu, waktu kayaknya kurang, Bu, buat baca-baca WA tuh ya. Kan tiap hari banyak tuh. Iya. Iya, Renungan dari pagi kan. Iya, jadi kita lebih banyak merenung Heeh. ya. Kadang-kadang ada positifnya juga, kita banyak Iya. berdoa, banyak membaca. Nah, kalau selama ini kita suka mana-mana nggak sempat baca gitu ya. Ada yang satu yang saya syukuri, Bu, tapi tiap hari bisa ketemu anak sama cucu di rumah. Nah, kan ada positifnya ya. Kan kalau dalam keadaan biasa normal mereka pagi-pagi udah pergi Ada malam kemana, nggak keluar. iya, betul. Ini sekolah juga sekarang tiap hari ketemu pagi sore. Oke. Tapi kalau saya benar, Bu. Tidur mulu. Tapi badannya bagus ya. Kurus, Bu. Ini paling kurus dibanding dulu ya. Ini lagi kurus. Kenapa nggak? Biasa 5758, sekarang 5455. Kenapa nggak buat makan? Makan kalau lagi mau. Oh, itu bagus. Kalau lagi enggak, sehari sekali makan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan semua jalanmu. Tapi ku mengerti sekarang tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Baik, Om Opa, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Mita Tauno. Sebelumnya kita mau angkat pujian yang berjudul Menyenangkan. Tuhan mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi wajahnya untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas sunyi, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Salam, selamat siang Opa Oma. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga hari ini kami kembali ada dalam persekutuan lansia jemaat Tuhan, jemaat Hope Citra Grand. Terima kasih Bapa, walaupun secara faktual kami percaya bahwa Tuhan tidak bersama, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, diamkan suara hati kami kecuali suara Tuhan. Berkati firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Dan berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya atau kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Sehingga kami semua menjadi pendengar yang mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan percaya kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah, kami semua siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Firman Tuhan untuk kita seperti tadi saya sudah katakan dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca, Opa Oma dan semua yang mengikutinya bisa mengikuti dalam hati masing-masing. Lembaga Alkitab memberikan judul Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak
untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraim kah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyeberangkan dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Demikian pembacaan Alkitab. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo Bapak Oma, apa kabar hari ini? Saya percaya dan sangat meyakini bahwa Bapak Oma bersama keluarga semuanya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa hari ini walaupun secara virtual kita boleh bertemu satu dengan yang lain, kita boleh beribadah bersama-sama. Ini bukti kasih kemurahan pemeliharaan Tuhan. Nah, Opa-Oma, sebelum kita merenungkan bagian yang menjadi dasar renungan kita, saya mau menceritakan tentang sebuah cerita tentang seorang ibu yang oleh keponakan-keponakannya dipanggil Bibi, namanya Bibi Kori. Pada tahun 1914, ketika waktu itu insulin belum ditemukan, Bibi ini didiagnosa dia menderita diabetes. Dan dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tetapi ketika dia mengetahui hal itu, dia terus saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Nah, beberapa bulan kemudian diadakan tes dan penyakitnya diindikasikan makin dekat ajalnya. Artinya sebentar lagi dia akan mati. Semua keluarga berkumpul di kamar Bibi itu dan mereka berkata kepadanya bahwa Kori, beberapa orang harus menghadap Bapa dengan tangan kosong, tetapi kau akan berlari kepadanya dengan tangan yang penuh. Tetapi jawaban yang diberikan oleh Bibi Kori membuat mereka tersentuh. Mereka kaget karena dia katakan, hal-hal kecil yang tidak bermanfaat adalah bermanfaat di hadapan Allah. Kemudian dia berdoa, Yesus yang terkasih, aku bersyukur kepadamu bahwa kami datang dengan tangan kosong. Aku bersyukur bahwa Engkau telah melakukan segalanya dengan sempurna di kayu salib. Dan satu-satunya yang perlu kami lakukan adalah baik dalam hidup ini ataupun dalam mati kami meyakini hal ini. Opa-opa, mengapa cerita ini saya ceritakan di awal renungan kita? Nah, saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi 19 atau pandemi COVID-19, di mana sejak awal-awal daripada wabah ini menjadi prioritas yang tidak boleh keluar, yang harus tinggal di rumah, dikatakan 60 atau 55 tahun ke atas kelompok lansia. Tapi tahukah Opa-Oma bahwa dalam persekutuan kami, hamba-hamba Tuhan yang bersepakat berdoa hampir setiap hari
saling berhubungan satu dengan yang lain. Beberapa hari yang lalu kami telah mendapatkan informasi bahwa kami diminta berdoa untuk anak-anak umur 20 sampai 30 yang akhir-akhir ini menjadi rentan tertular COVID-19. Puji Tuhan bahwa Opa dan Oma tetap sehat, dan cerita tadi mau mengingatkan kepada kita, ketika insulin belum ditemukan, ada seorang lansia yang siap menghadap Tuhan dan percaya bahwa dalam keyakinan yang telah Tuhan berikan, dia akan menghadap Tuhan dengan tangan yang penuh. Saat ini sekalipun kita tidak bertemu, mari kita isi tangan kita dengan penuh, agar ketika Tuhan menyambut kita, kita boleh serahkan itu kepada Tuhan untuk hormat dan pemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, tema kita adalah buang iri dan dengki. Satu bagian Alkitab yang luar biasa menurut saya, karena kisah tentang Yefta dalam dalam kitab Hakim-Hakim itu dimulai dari pasal 11 ayat 1 sampai dengan pasal 12 ayat 7, yang menjadi bacaan kita ada dalam pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau kita belajar tentang Yefta, kenapa saya katakan menarik? Catatan menceritakan bahwa Yefta adalah seorang Gilead. Gilead tadi dikatakan bahwa wilayahnya ada di antara bagian suku Manasye dan juga suku Efraim. Dikatakan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita lihat Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia atau ia anak seorang perempuan Sunda. Nah, kalau kita baca kisah Yefta, kita akan dapat bahwa istri Gilead ayahnya juga memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan. Lalu Yefta diusir pergi untuk meninggalkan keluarganya orang Gilead. Lalu Tuhan memilih dia, lalu tua-tua datang membujuk dia untuk menjadi pemimpin atas mereka. Lalu dikatakan bahwa dia datang untuk berperang melawan Bani Amon, dan dalam bacaan kita dia katakan saat orang Efraim protes, kenapa dia tidak diajak, mereka tidak diajak, dia katakan aku sudah ajak, tetapi kalian tidak mau datang. Maka aku menggerakkan segenap tenagaku dan Tuhan menolong aku. Dan Opa-Oma tahu kan ceritanya, bahwa dalam upaya Yefta mengalahkan Bani Amon, dia pun mengeluarkan nasar. Dia bernasar kepada Tuhan bahwa siapa saja hewan, manusia yang keluar dari pintunya saat dia datang dalam kemenangan peperangannya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kejadian adalah anak perempuan satu-satunya. Jadi cerita Yefta sangat unik. Dan menarik sekali, dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7 ini justru kita merenungkan dengan tema buang iri dan dengki. Semua kita tahu iri, kita semua tahu dengki. Iri berarti kita merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki orang lain, kita merasa kita kurang dan lain sebagainya. Dengki berhubungan dengan dendam yang pada akhirnya membuat kita merasa bahwa hidup ini tidak nyaman. Kita lihat dia datang, kita lihat dia seperti ini, kita marah. Padahal orang yang kita iri atau orang yang kita dengki biasa-biasa saja. Bahkan kalau renungan kita hari ini mengatakan bahwa pernahkah kita melihat orang yang bertikai, orang yang berkelahi, orang yang bermasalah, bermusuhan dengan saudara kandungnya sendiri, dengan orang tua, dengan siapa saja? Atau jangan-jangan kita sendiri pernah mengalaminya. Saya rasa ya kita pernah ya Opa-Oma, karena saya sendiri yang belum Opa dan Oma pernah mengalami iri hati dan dengki, pernah bertikai dengan saudara kandung, karena kita manusia. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan memampukan saya untuk boleh kembali mengampuni, kembali memaafkan, kembali berdamai. Dan saya percaya, saya imani itu juga yang terjadi dalam kehidupan Opa-Oma, Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti renungan kita saat ini. Amin. Amin. Nah, kenapa iri hati dan dengki diangkat saat ini? Rupanya dalam kisah kita, dalam bacaan kita, iri hati orang-orang Efraim atas keberhasilan daripada Yefta membuat mereka protes.
protes kepada Yefta. Karena apa? Kalau mereka ikut berperang, maka mereka juga akan mendapatkan keuntungan. Akan ada jarahan yang dibagi-bagi, mereka akan mendapatkan kehormatan. Tetapi karena mereka tidak mendapatkan itu dan mereka melihat Yefta menang, mereka iri. Ya. Mereka rasa iri mereka, justru mereka mengajak dan mengancam Yefta bahwa mereka akan membakar rumahnya bersama-sama dengan Yefta. Tetapi jawaban yang diberikan oleh Yefta menceritakan fakta bahwa bukan dia tidak mau mengajak. Saya sudah mengajak dulu, tetapi kalian EGP, emang gue pikirin kalian cuek. Ya. Akhirnya ketika saya berhasil menang, sekarang kalian mau menyerang saya. Akhirnya peperangan tidak bisa dihindari. Menyedihkan dan tragis ketika kita membaca bagaimana Yefta pada waktu itu dengan orang Gilead membunuh 42.000 orang Efraim yang pasti adalah keluarganya, sama-sama keturunan Yakub, sama-sama orang Israel. Kalau iri hati dan dengki itu tidak ada, pasti pertempuran akan dapat dihindari dan kematian tidak akan terjadi. Nah, saya suka ketawa membaca bagian ini ketika dikatakan bahwa ketika mereka akan mencari tahu orang ini orang Efraim atau bukan, mereka pakai kata Sibolet. Jika mereka katakan Sibolet, maka ketahuan mereka bukan orang, mereka adalah orang Efraim. Kenapa saya ketawa? Karena peristiwa dulu di Poso waktu kerusuhan seperti itu, Oma. Jadi orang Kristen itu suka pakai kalung salib, suka pakai ada tali. Jadi kalau ditanya Yesus, salib. Kalau ditanya salib, Yesus. Kalau ditanya nama tali itu, dia akan jawab. Nah, kalau bukan orang Kristen, dia nggak tahu sandi itu. Dia pakai aja kalung salib, dia pakai dari tali. Kalung itu dari tali. Dan kalau ditanya Yesus, dia nggak tahu jawabannya apa. Ditanya salib, dia nggak tahu jawabannya apa. Ya, yang membuat sedih sama juga dengan ini. Orang-orang itu dibunuh, dan yang membunuh justru kita orang Kristen. Yang jadi lucu, terkenang masalah itu, kenangan itu, tapi sedih juga. Akhirnya sama. Ya, apa yang dikasihi Tuhan. Jadi apa yang mau dikatakan dalam renungan kita pada saat ini adalah iri hati dan dengki tidak akan pernah membawa kita pada akhir yang baik. Amin. Dalam diri kita pribadi, pertama iri hati, dengki, kita malas, ibu itu datang lagi, lihat si Anu datang lagi, aku kan gak suka sama dia kan seperti ini. Lama-lama rasa marah, emosi, iri itu akan berkembang menjadi sakit kepala, lama-lama akan menjadi sakit yang lebih berat dan lebih berat, dan pada akhirnya membuat kita sendiri sakit, membuat kita ada dalam kerugian waktu, tenaga, perasaan, dan bisa-bisa kita juga kehilangan nyawa. Nah, Tuhan menghendaki kita adalah sebagai saudara, baik kandung maupun bukan, untuk hidup dalam damai dan saling mengasihi. Tuhan menghendaki kita di tengah-tengah pandemi ini juga mau bagaimana kita hidup sebagai orang beriman yang taat kepada pemerintah, takut kepada Tuhan, bagaimana kita boleh ikut protokol kesehatan. Kalau sekarang ketakutan penyebaran ada pada anak-anak muda, bukan berarti opa-oma, lansia mulai udah yang rentan sekarang anak 20 sampai 30 tahun, udah kita bisa keluar, kita longgar lagi sedikit dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi mari kita tetap taat, kita lakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita, dan sambil itu kita tetap mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Kalau mungkin kemarin kita juga agak EGP, emang gue pikirin dengan pelayanan di gereja, dengan anak cucu saya, dengan tetangga saya, dengan pembantu saya, sopir saya. Sekarang bagaimana kita membuat tangan kita penuh daripada kita hidup dalam iri hati dan dengki yang berakhir pada kehancuran. Mari kita buat pola kehidupan kita yang baru. Kita mulai belajar berdoa untuk pelayanan gereja, ibu pendeta kita yang baru, majelis yang akan
silih berganti, berdoa untuk anak cucu kita, menantu kita, ataupun tetangga, bahkan orang-orang yang bekerja dengan kita. Hari-hari kita tidak boro-boro iri dan dengki yang akan datang. Yang pasti yang akan masuk dalam hati kita adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan tanpa kita sadari, waktu berjalan, waktu terus ada di depan kita telusuri dan percaya tepat pada waktunya nanti pandemi akan berlalu, dan saat Tuhan memanggil kita, kita pun ada dengan tangan yang penuh dan kita akan datang kepada Tuhan. Sama seperti doa Bibi Kori tadi kita katakan, Yesus yang terkasih, aku bersyukur kepadamu bahwa kami datang dengan tangan kosong. Kami bersyukur bahwa Engkau melakukan segalanya dengan sempurna di kayu salib, dan satu-satunya yang kami perlu lakukan adalah baik hidup maupun mati adalah meyakini hal itu. Terima kasih, Tuhan menyertai, memberkati kita, dan Tuhan bersama Oma. Amin. Oma, Bapak Ibu yang ada dalam persekutuan ini, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia penyertaan-Mu, sehingga pagi siang hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk membuang iri hati dan dengki, dan terima kasih Bapa karena kami diingatkan iri hati dan dengki membawa penderitaan, berakhir tidak baik. Tolong kami ya Allah Roh Kudus agar kami mampu untuk bersahabat dengan situasi dan kondisi pada saat ini, dan kami boleh memiliki damai sejahtera. Kami tetap sekalipun diam di rumah, aktivitas kami terbatas, kami terus Tuhan membuat tangan kami penuh dengan melakukan hal-hal yang biasa tetapi luar biasa. Terima kasih Bapak. Hanya dalam anugerah Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus kami akan tetap sukacita dan tetap ada dalam pengharapan iman untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan jemaat, masyarakat, lingkungan, bahkan di tengah-tengah bangsa. Tolong dalam mengisi waktu-waktu kami setia untuk terus bersekutu dengan Tuhan, memberi diri kami menjadi pendoa-pendoa untuk berdoa bagi situasi dan kondisi hari-hari ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, ada sukacita, ada duka cita, ada kebahagiaan, ada kesedihan silih berganti dalam hidup kami. Berikan kesehatan, sukacita bagi anak-anak kami, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, bagi cucu-cucu kami yang belajar di rumah, yang juga ada dalam pertumbuhan perkembangan mereka, pelihara rumah tangga keluarga kami Bapak. Tuhan, kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan telah menghadirkan gembala jemaat yang baru buat kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Ibu Pendeta Yosefin bersama dengan keluarganya, bahkan Tuhan dalam pelayanan bersama dengan majelis jemaat yang ada di POU Citra Grand. Tuhan juga memberikan kesehatan untuk boleh bergandengan tangan, saling menopang, saling mendoakan untuk menjaga kawanan domba yang telah Tuhan percayakan dalam pelayanan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau juga bersama-sama dengan Bu Elvi sebagai majelis yang melayani kami bersama Pak Todo. Biarlah Tuhan juga campur tangan dalam hidup mereka, Pendeta Tini dan juga Kak Agnes. Tuhan memberkati mereka dalam peran tanggung jawab mereka, mempersiapkan pelayanan-pelayanan, membantu pelayanan di POU Citra Grand, pribadi dan keluarga mereka terpelihara dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Bapa yang baik, pohon segala rahmat, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan. Kami berdoa Tuhan untuk Opa Leo dan Opa Yasin dalam proses pemulihan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berikan sukacita, hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat sehingga mereka boleh dipulihkan. Oma Leo dan Oma Mary yang mendampingi, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan ekstra, bahkan anak-anak, menantu dan cucu-cucu juga Tuhan berkati untuk boleh mendampingi kedua opa kekasih kami ini dengan baik. Terima kasih Bapak.
Tuhan juga kiranya memberkati untuk adik daripada Opa Hari dalam proses pemulihannya, ataupun kekasih-kekasih kami yang lain yang sedang sakit. Tuhan juga lawat, Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan. Kami mendukung dalam doa kami Tuhan untuk Oma Sandra atau Ibu Sandra dalam duka bersama seluruh keluarga. Berikan kekuatan dan penghiburan saat Tuhan telah memuliakan Ibunda terkasih, Oma terkasih, Oma Margaret Klein beberapa hari yang lalu. Biarlah Bapa, kami tetap ada dalam pengharapan iman bahwa suatu saat kami akan bertemu menurut waktu yang telah Tuhan siapkan. Pergumulan tantangan pelayanan di PAUD Citra Grand kami bawa dalam tangan kasih Tuhan. Rencana peneguhan majelis yang baru untuk tanggal 31 Agustus nanti juga kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Bapa semua yang dihadapi para pelayan-pelayan Tuhan di gereja, di tempat kami bersekutu, bersaksi dan melayani ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden Tuhan berkati dalam upaya untuk menanggulangi dampak dan pandemi COVID-19 saat ini, khususnya untuk masalah ekonomi. Jangan biarkan bangsa ini mengalami resesi ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan dalam anugerah-Mu bangsa ini tetap akan mampu menghadapi kondisi hari-hari ini dalam pertolongan Tuhan. Berkati medis dan para medis dalam kasih mereka, biarlah apa yang mereka kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan apa yang mereka lakukan untuk menolong orang-orang yang sakit, semuanya dalam pertolongan Tuhan akan membawa kesembuhan, khususnya bagi penderita yang terpapar COVID-19 atau COVID-19. Terima kasih Bapa, sungguh banyak hal yang menjadi harapan kami. Kami rindu untuk bertemu satu terhadap yang lain, untuk tertawa, bersenda gurau bersama. Tetapi kalau Tuhan izinkan bahwa kondisi ini yang kami hadapi saat ini, maka kami bersyukur bahwa kemajuan teknologi tidak menghalangi kami tetap menikmati kasih karunia Tuhan lewat pelayanan, kebaktian, pelayanan firman, perkunjungan, walaupun secara virtual, semuanya Tuhan pasti menyenangkan kami dalam menikmati hari-hari kami dalam keterbatasan bersosialisasi satu terhadap yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Kami tidak memerintahkan Engkau, kehendak-Mu jadi atas kami, dan semuanya terjadi hanya di dalam anugerah, di dalam pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Om Opa, saat ini kita akan memberikan persembahan dari Om Opa di kondisi saat ini. Boleh mentransfer ke rekening operasional gereja atau mengumpulkannya dan membawa saat ibadah kembali normal. Saat ini kita mengangkat persembahan kita dengan mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Laut yang luas, gunung yang megah,
pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar dapat memperluas kerjaan di muka bumi ini Tuhan. Dan juga Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, kuduskanlah kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak, kita sudah tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kita mau menutupnya dengan mengangkat pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat bekerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kalau yang mau berdiri dan memungkinkan untuk berdiri, saya persilakan berdiri. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengar pada pagi siang hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.